Soal nomor 31. Varises. Apa itu? Varises itu adalah pelebaran pembuluh vena ya di kaki. Varises terjadi akibat lemah atau rusaknya katup vena. Kondisi ini menyebabkan darah yang semestinya mengalir ke atas menuju jantung menjadi berbalik arah dan menumpuk di dalam pembuluh vena. Penumpukan inilah yang kemudian menyebabkan pembuluh vena melebar dan memunculkan gejala varises. Nah, perhatikan gambar varises pada kaki berikut ini. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan varises adalah sebagai berikut. Ada 4 pernyataan. 1. Pembuluh vena yang umumnya terkena varises akan tampak bengkak atau menonjol di permukaan kulit. Nah, karena yang diminta soalnya adalah pernyataan yang benar, maka kita cek langsung. Nomor 1 ini benar ya. Terlihat di sini akan tampak di kulit ya, di kulit. Kemudian yang nomor 2, varises bisa menimbulkan nyeri atau kram otot. Gejala tersebut seringkali memburuk bila penderita berdiri terlalu lama. Kita lihat. Nah, di sini ada pernyataan berdiri atau duduk dalam waktu lama dapat menumpuk darah. Jadi ini adalah jadi pernyataan nomor 2 benar ya. Benar. Berikutnya yang nomor 3, varises dapat dicegah dengan menjalani pola hidup sehat, antara lain dengan rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Kita lihat di sini untuk mencegah varises itu bisa melakukan olahraga yang teratur. Oke, jadi benar ya. Pernyataan yang ketiga benar. Karena biasanya yang menderita varises adalah orang yang memiliki kelebihan berat badan. Oke, jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Nomor 4 salah berarti ya. Soal nomor 32. Perhatikan gambar. Ini memperlihatkan perubahan kondisi organ pernapasan pada rongga dada dan otot diafragmanya ini. Pernyataan yang benar tentang gambar adalah, kita lihat gambar kiri. Gambar kiri, mekanisme inspirasi. Inspirasi itu menghirup atau udaranya masuk, udara masuk. Benar ya, ini nomor 1 itu udara masuk. Sehingga yang B ini salah. Kemudian gambar kanan kebalikannya, udaranya keluar. Maka ini adalah ekspirasi. Sehingga yang inspirasi sudah salah. Nah, sehingga antara jawaban A dan D kita lihat lagi. Jawaban A ditandai dengan rongga dada yang mengecil dan diafragma turun. Salah ya. Ini masuk, ini rongga dada besar. Ini turun benar. Tapi ini besar, yang kecil adalah yang ini, yang kanan. Berarti jawaban yang benar adalah D. Ditandai dengan rongga dada yang mengecil, nih ekspirasi, rongga dadanya mengecil dan diafragmanya naik. Jelas ya. Berikutnya nomor 33. Proses pembentukan urin di dalam ginjal. Urin adalah hasil sisa proses metabolisme yang diproses di dalam ginjal dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang
masih dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, augmentasi atau pengumpulan. Tahapan ini terjadi di dalam nefron ginjal. Ini adalah gambar nefron ginjal. Nah, perhatikan gambar nefron ini pada bagian X dan Y. Nah, X-nya di sini, Y di sini. Proses yang terjadi adalah titik-titik. Nah, yang tadi itu, ini yang reabsorpsi tadi adalah di bagian yang X, sedangkan yang augmentasi ini terjadi di Y. Kemudian kalau saya tambah yang filtrasi ini ada di sini, Z di sini ya, Z. Jadi jawaban yang tepat adalah, jadi filtrasi itu terjadi di glomerulus dalam kapsula Bowman. Kemudian reabsorpsi terjadi di X atau bulus. Saya ketikkan contortus simal. Itu adalah di X ya, di X. Sedangkan di Y, yang Y di sini ini adalah tubulus contortus distal. Jadi yang betul adalah B, X reabsorpsi, Y augmentasi. Soal berikutnya nomor 34. Perhatikan gambar di sini ada pembelahan sel yang gambar X ini mitosis, sedangkan Y adalah meiosis. Jadi perbedaan pembelahan sel X dan Y adalah, kita lihat yang A, sel X membelah secara mitosis ya. Jadi ditandai dengan menghasilkan 2 sel anak yang diploid 2N. Oke. Kemudian B, sel Y membelah secara meiosis. Oke. Ditandai dengan menghasilkan 4 sel anak yang haploid atau N. Benar. Jadi jawabannya yang B. Kita cek yang C. Pembelahan sel X terjadi pada sel kelamin. Kurang tepat. Dan D, pembelahan sel Y terjadi pada sel tubuh. Kurang tepat ya, ini kebalik. Yang X itu di sel tubuh, yang Y di sel kelamin. Oke. Berikutnya nomor 35. Terdapat gambar proses oogenesis yang berlangsung di ovarium atau indung telur. Nah, oogenesis hanya dapat menghasilkan 1 sel telur matang dalam sekali waktu. Perhatikan gambar ini. Pertanyaannya adalah urutan tahap-tahap oogenesis yang benar adalah, kita lihat yang mula-mula itu ada oogonium atau sel induk. Di yang pertama ya, ada oogonium. Oke, kemudian akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Nah, kemudian oosit primer tadi akan mengalami pembelahan lagi menjadi oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder akan meninggalkan ovarium. Ya, jadi ini sudah urut 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya yang betul adalah A. Oke, berikutnya nomor 36. Silahkan disimak di video berikutnya. Terima kasih.